Baik, ya tadi kita berhasil menulis 90% paling tidak dan hampir mendekati 100% gitu ya, nggak usah dipaksakan karena memang modalnya tidak bisa lebih dari 90 mod. Kedua, kita cek ini, apakah kita benar menggunakan CQC atau SRSS gitu ya. Nah, caranya adalah kita meninjau, yang paling gampang saya mengambil yang ini aja deh. Masing-masing nilai ragam di mana nilai ragam yang berdekatan. Jadi, nilai ragam berdekatan itu bisa dievaluasi dari nilai periodenya. Jadi, saya ambil referensi dari buku Pak Purbolas lagi tadi. Ini saya tunjukkan bagiannya. Nah, ini dia. Jadi, dekat itu jika selisih periodenya itu kurang dari 15% gitu ya. Itu dikatakan dekat. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita lihat dengan show table, kemudian kita pilih yang model analysis, kita pilih yang model period and frequency, kita pilih salah satu saja, X atau Y gitu ya. Sebetulnya pilih modal aja harusnya, karena kan hanya tentang periode dan frekuensi. Nah, kita ekspor ke Excel. Nah, di sini kita akan mengevaluasi seberapa dekat periode periode natural, periode modelnya ya, periode modalnya. Salah satu saja kita pakai periode saja, maka yang lain kita hapus. Nah, kita hitung selisih dalam kurung persen. Jadi selisihnya kan tadi kan dalam bentuk kalau kurang dari 15%. Caranya sama dengan periode pertama dalam kurung periode pertama dikurangi periode kedua dibagi periode pertama itu berapa persen. Ini jadikan persen gitu. Kita lakukan ke seluruhnya gitu. Nah, kalau dilihat 3%, 13 tapi melonjak jadi 61% dan lain sebagainya. Nah, maka menurut saya kalimat ini tadi kita selisih ini kita tidak bisa melihat case modal per modal, data per data. Tapi ya sudah kita ambil nilai rata-rata aja, nilai rata-rata dari seluruh modal. Kita scroll ke bawah, di akhir ini karena yang terakhir 100% karena dia kurangi 0, ini ya. Ini kan dikurangi 0, maka tidak relevan. Ini kita ganti jadi 0%. Gini aja. Ini 0%. Maka kita ambil rata-rata, average-nya. Ini. Rata-rata selisihnya itu dari seluruh ragam itu adalah 3%. Maksud saya adalah memang kalau kita lihat dari yang angka satu buah ini hanya satu ya, hanya modal 6, modal 3 maaf, modal 3 dan modal 3 dan modal 6 itu yang dan modal 9 yang lebih dari 15%. Nah, apakah itu bisa mewakili keseluruhan? Menurut saya kok tidak. Maka cara menganalisisnya menurut saya itu adalah kita lihat selisih rata-ratanya dari model 1 sampai model ke 80 gitu ya. Selisihnya itu ternyata 3%. Otomatis menurut ini ya kurang dari 15%, artinya bisa disimpulkan 80 modal ini itu memiliki nilai ragam yang berdekatan. Nah, karena nilai ragam kita berdekatan, kita sudah benar tadi menggunakan kombinasi yang CQC yang tadi. Jadi kombinasi yang CQC. Kalau ternyata lebih dari 15% nilai ragamnya itu berbeda, maka nanti kita ambil yang metode SRSS. Artinya harus diganti. Di load case tadi kita ganti jadi SRS gitu. Gitu ya, untung tadi kita menggunakan yang di sini. Nah, ini tadi masih yang CQC untuk model combination-nya. Nah, itu adalah langkah-langkah bagaimana menginputkan beban gempa dalam bentuk respons spektrum dan bagaimana men-set analisis dinamik yaitu model analisis gitu ya dalam program analisis dalam software analisis gitu ya. Tadi ternyata yang sulit adalah jika harus benar-benar 100% massa terpartisipasi maka ternyata modal kita sudah mencapai batasnya karena ternyata di struktur kita ini maksimum tadi itu di angka 80 mod. Lebih dari itu dia sudah di luar range dan kemudian hasilnya hanya akan di delete. Jadi artinya ya sama saja mau
di running sampai mode ke 100 berapa sekalipun, yang mode 90 ke atas itu sudah tidak digunakan gitu. Daripada begitu dan membuat lama running time, lebih baik ya kita batasi sampai dia tidak terjadi warning seperti tadi gitu ya. Nah, ketemu pada angka mods ke 80 kurang lebih gitu. Kemudian tadi dari mods tadi kita sudah evaluasi apakah termasuk periode yang berdekatan atau periode yang berjauhan. Tadi sudah kita cek, ternyata termasuk dalam kategori periode yang berdekatan, sehingga kita benar menggunakan nilai defaultnya dari program, yaitu kombinasi ragamnya CQC gitu ya, sesuai dengan SMI. Nah, kemudian selanjutnya apa yang kita lakukan? Jangan buru-buru, jangan buru-buru ke gaya-gaya dalam gitu ya. Jadi jangan buru-buru kita mengevaluasi bending moment, shear force dan lain sebagainya. Sekarang yang kita lakukan adalah kita cek dulu kestabilan dari struktur kita. Jadi yang pertama, setelah ketidakberaturan sudah kita hitung, beban gempa sudah kita masukkan. Nah, langkah berikutnya adalah cek kestabilan P delta dan cek story drift atau simpangan antar lantai kita gitu. Berikut ini adalah selengkapnya. Nah, seperti sudah disampaikan tadi, langkah selanjutnya kita menghitung simpangan antar lantai dan kestabilan P delta. Nah, di sini di SNI gempa kita ada dua jenis penskalaan. Nah, saya akan masuk sini dulu. Untuk gaya, hubungannya apa sih dengan P delta? Itu di sini penskalaan simpangan, gitu ya. Jadi ada dua jenis penskalaan, skala gaya dan skala simpangan. Ini nanti kita lakukan pas kita sudah mengambil gaya-gaya dalam untuk desain tulangan. Tapi sekarang kita penskalaan simpangan dulu ini. Nah, simpangan ini itu kalimatnya seperti ini. Bila kombinasi respon untuk geser dasarnya atau VT kurang dari CS dikali W. Nah, ini harus dikontrol. Gaya geser dasar kita kurang dari CS kali W apa tidak. Namun hati-hati, CS-nya itu berdasarkan persamaan 35. Nah, beda. Ini memang baru. Jadi CS-nya tidak menggunakan CS1, CS2, CS3. Saya tunjukkan ya, persamaan 35 itu mana. Nah, ini dia, persamaan 35. Nah, kemarin kita hitung adalah CS yang persamaan 32, persamaan 33, dan 34. Ini belum kita hitung sama sekali, gitu ya. Maka mari kita hitung 0,5 S1 dibagi R per I. Kita hitung di sini misalkan kita butuh S1 ya. Ini kan belum ada ya. Belum. Saya hitung dulu S1. S1-nya kalau lihat dari respon spektrum kita 0,507. 0,507. Kemudian nilai CS persamaan 35 itu sama dengan 0,5 dikali S1 dibagi R dibagi I. R kita 8 dibagi I kita 1. Ini. Maka nilai CS kita, gaya geser dasar, atau CS dikali W untuk simpangan ya, hati-hati. Itu sama dengan ini dikali berat bangunan kita yang hasil perhitungan manual aja. Yang ini. Nih. Kilonewton kan? Iya, kilonewton. Minimum nilai gaya geser dasar adalah CS dikali W adalah 5245. Coba kita lihat. Oh, ini taruh ini sebentar. Nah, ini mari kita show table. Show table. Sekarang kita ganti ke base reaction. Base reaction bebannya yang gempa respon spektrum saja dulu. Terlihat di sini global FX untuk beban respon spektrum itu cuma 4.586 gitu ya. Itu jelas kurang. Coba kita copy. Ini VT yang untuk respon spektrum ke arah X itu adalah segini. Gitu. Kemudian untuk VT untuk respon spektrum ke arah Y. Respon spektrum ke arah Y. Kita lihat
yang arah Y lebih besar. Kita copy, kita paste. Nah, dari sini berarti faktor skala ya. Faktor skala untuk simpangan untuk ke arah X itu apa tadi rumusnya? SNI bilang faktor skala tadi. Faktor skalanya, maka simpangan harus dikalikan dengan CS dikali W hasil, oh ya, CS dikali W dibagi VT. Oke. Maaf. Sama dengan CS dikali W dibagi VT. Arah X harus diperbesar 1,14 kali lipat gitu ya. Dan arah Y itu harus diperbesar sebesar 1,12 kali lipat. Gitu. Ya 1, nah dibikin 3 koma. Nah, di mana nanti caranya? Nanti caranya kita aplikasikan di Excel. Jadi tidak kita inputkan dalam program analisis struktur. Kalau mau diinputkan rumit ya, bagaimana caranya? Karena simpangan itu agak berbeda dengan gaya. Kalau gaya kan gampang, bisa di scale faktor. Tapi kalau simpangan nanti kita lakukan di program Excel saja. Gitu. Baik, kemudian kita lihat ketentuan untuk simpangan antar lantai. Nah, ini simpangan antar lantai itu penentuan simpangan antar tingkat dapat dihitung perbedaan simpangan antara pusat massa di atas dan di bawah tingkat yang ditinjau gitu. Jadi perbedaan simpangan antara pusat massa di atas dan di bawah tingkat gitu. Apabila pusat massa tidak segaris dalam arah vertikal, maka diizinkan untuk menghitung simpangan dari dasar tingkat berdasarkan proyeksi vertikal. Nah, kalimat itu adalah pusat massa gitu ya. Pusat massanya di mana untuk per lantai ini. Nah, ternyata saya update ada cara yang lebih gampang lagi untuk mengetahui letak pusat massa. Nah, cara paling gampang untuk melocate di mana pusat massa per lantai kita dengan show tables, kita pilih ke load pattern coba. Nah, di sini auto seismic load. Di sini kita punya auto seismic user load. Ini ya. Kita pilih yang EX tadi. Jadi ini kita bisa lihat dari gaya static equivalent. Coba kita lihat. Sebentar. Center of mass, kemudian ini ya, application point-nya ada di center of mass gitu. Jadi diletakkan di center of mass. Letak pusatnya, nah ini kita tambah tabelnya. Tabelnya kita tambah, ternyata bukan yang user load tapi yang ini horizontal diafragma. Nah, ini dia. Nah, di sini itu ada X dan ada Y. X, Y, dan Z. Ini adalah center of mass. Jadi, pusat massa per lantai. Lantai elevasi 40 meter, elevasi 36 meter, elevasi 32 meter, sampai dengan elevasi 4 meter. Nah, terlihat pusat massanya itu 3,6 dan 2,589. Sama semua, kecuali dimulai lantai 36 ke bawah agak beda ya, gitu. Jadi sama di lantai 1 sampai lantai 9, lantai 10 beda. Mungkin karena luasan ini ya. Atau karena tebal plat lantai mungkin. Tapi intinya perbedaannya juga cuma sedikit sekali gitu. Nah, ini adalah center of mass per masing-masing lantai gitu ya. Ini sudah saya buktikan dengan rumus manualnya kalau dari GSI ini. Jadi kita bisa menghitung secara manual dengan cara sigma X dikali massa per nodal dibagi sigma massa. Ini seperti logikanya sigma X dikali sigma A dikali X dibagi sigma A gitu loh. Ini sudah saya buktikan, saya hitung manual, ketemu memang betul center of mass per lantainya yang ini